Jadi kalau yang namanya sekarang ini, kalau kita patokannya Sirekap Mas ya. Kalau kita mau menjadikan Sirekap sebagai patokan, ya itu pasti akan fluktuatif karena tadi sudah diakui, sudah diakui. Kalau MK nggak bisa dipercaya, oke, sudah diakui. KPU dan Sirekapnya nggak bisa dipercaya. Mau tidak mau, rakyat hanya bisa percaya dengan kekuatan dirinya sendiri. Hati-hati loh. Ya nggak apa-apa. Entah sengaja tidak sengaja, mau sengaja tidak sengaja uang rakyat, pajak rakyat habis untuk kesalahan itu. Boleh saya catatan? Sama. Boleh catatan dari saya? Lebih baik paksa negara minta maaf. Silakan. Kita nggak bisa menggunakan sebuah kata-kata besar yang bernama negara. Karena apa? Karena posisi KPU itu adalah lembaga independen. Dia lepas dari partai politik, ya, dan dia bekerja sebagai sebuah lembaga independen. Lembaga independen. Iya, lembaga independen. Yang kemudian mewakili negara untuk melaksanakan pemilu. Oke, yang kemudian dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke, dan kita maka negara. Nah, hati-hati ini sama loh. Begini Bang, karena menurut saya ini adalah psikologis yang wajar terjadi. Jadi contoh misalnya, kayak misalnya, kayak misal gini, kecurangan sebentar sorry, maaf ya. Kecurangan itu tidak bisa lu lihat cuma di angka-angka. Oke, rakyat nih bingung, partai-partai bingung. Oke, ketemu kecurangan pemilu, ngaduinnya kemana? MK, ada pamannya. Enggak, lalu kemana? Mau tidak mau pilihannya adalah hak angket. Ditarik ke parlemen, parlemen harus bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya salah atau tidak. Parlemen harus bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran uang yang dia tanda tangani dalam APBN itu. Ya mau tidak mau, dorong aja dia hak angket, kan memang mekanismenya ada. Lu setuju kan? Bahwa kalau teman-teman mau mendorong di hak angket silakan, tapi bahwa Golkar mau setuju itu nanti dulu. Oh, bukan, artinya bukan begini. Ya kan? Masih panjang permainan. Ada rangkaian kecurangan yang tidak berhenti cuma di soal angka-angka. Enggak loh man. Komunikasi gua dengan ketua KPU itu jalan, dan gua bilang sama dia, angka gua kemarin sekian, ini adian nih, bukan pilpres. Ngitung angkanya lebih dikit, kertas suaranya lebih dikit dibandingkan pilpres. Kenapa hari ini sekian, jam 8 pagi sekian, jam 5 sore turun. Hilang 470 suara. Lu baru menghitung 15.000 TPS di Kabupaten Bogor. Dengan 9 orang caleg DPR RI. Berubah dalam waktu 6 jam, suara gua turun 470 suara. Itu baru adian. Gimana karena begini, sebentar dulu. Artinya bahwa gini, kalau kemudian untuk 15.000 TPS saja bisa terjadi itu, mungkin nggak terjadi untuk 823.000 TPS yang lain. Lebih mungkin dong peluangnya, lebih besar dong peluangnya, kan seperti itu. Makanya solusinya sebenarnya gampang Bang. Solusinya adalah yuk kita sama-sama kerahkan saksi-saksi kita, pasukan-pasukan kita ikut dalam proses rekap perhitungan manual. Gini man, itu tanggung jawab partai politik. Ada tanggung jawab negara. Bisa nggak gua bilang bahwa seluruh angka yang sudah dipublikasikan oleh Sirekap itu hoax? Kalau itu bisa dikatakan, bisa nggak dikatakan negara menyebarkan hoax? Bisa nggak? Oke, kalau bisa dikatakan negara menyebarkan hoax, buka undang-undang ITE. Ada sanksinya loh. Kalau buka undang-undang, buka undang-undang penyebaran kebohongan publik, ada sanksinya loh. Oke, menurut saya harus ada langkah hukum ketika negara dianggap menyebarkan hoax. Kenapa? Tersebar kok itu. Angka itu tersebar kok. Iya, betul. Gitu loh. Artinya ini menjadi kepentingan lebih besar lagi bahwa harus ada langkah politik parlemen. Iya. Itu dua, kan kita tahu bos, ini kan pemain sama pemain ini kayak pemain baru aja semuanya. Udah maksudnya apa nih? Ini jangan bilang pemain. Makanya yang bisa dipakai alat ukur resmi dan formal itu yang perhitungan manual. Nah, ini bisa pemain sama pemain ini harus jelaskan. Gini Mas Aiman, gini, perhitungan manual siapa yang bisa ngecek? Dia cuma melengkapi apa yang dikatakan oleh Bawaslu. Bahwa Sirekap itu tidak cuma alat bantu. Kalau alat bantu di stop aja. Adalah alat sarana publikasi, sarana rekapitulasi. Artinya ketika negara mengatakan Sirekap adalah alat untuk sarana untuk rekapitulasi dan mempublikasikan, dan rakyat percaya, salah nggak?
Ya sah-sah saja. Oke. Tetapi Dan ternyata apa yang dipercaya rakyat tidak benar. Salah nggak? Ya intinya kalau mau kan bilang itu bahwa negara bertanggung jawab. Enggak. Ya Gini, oke Bang, gini. KPU Makanya itu nih, lembaga negara. Iya udah. Yang menarik ketika kemudian negara salah menyampaikan data pada rakyat. Udah kelar. Bagaimana? Iya. Udah kelar ya. Udah. Nah, udah kelar belum? Enggak bagaimana gitu. Ya udah kelar ya. Nggak udah kelar belum? Bukan. Lu jangan lu sederhanakan problemnya, Man. Enggak, Man. Jangan lu sederhanakan problemnya. Ini ada problem besar kita. Oke? Rakyat bayar pajak, beli telur bayar pajak, beli rokok bayar pajak, beli beras bayar pajak. Pajak dikumpulkan dalam APBN. APBN itu untuk biaya pemilu. Oke, lalu lu sederhanakan seperti itu. Jangan dong. Itu uang itu dari keringat, bulir-bulir keringat mereka. Tidak boleh sederhanakan. Lalu negara bilang, percayalah pada kami. Kami itu siapa? Di antaranya KPU. Dan rakyat percaya. Dan ternyata nggak betul. Dan rakyat tidak boleh tidak percaya. Kan aneh. Sama seperti yang dibilang oleh Pak Bawaslu tadi. Yang kami rekomendasikan adalah penghentian Sirekap. Yang dipraktekkan menghentikan penghitungan manual kecamatan. Ada lingkaran aneh di sini, Man, yang tidak bisa kemudian karena lu 02 lalu lu anggap menjadi benar semua, nggak bisa. Oke, Bung Maman silakan. Ini waktu di mana pengetahuan kita diuji, keberpihakan kita pada nilai-nilai yang kita yakini diuji, terhadap semua yang kita pegang diuji. Ini momentumnya. Oke, pengujian itu ada dalam diri lu, bukan karena keberpihakan lu pada 02. Apakah ada potensi kecurangan? Yang namanya potensi selalu ada. Tetapi saya yakin karena PDIP saksinya hebat-hebat. Saksinya top, semuanya ada di semua TPS. Di 800.000 TPS. Saksi Nasdem top. Sorry, Man. Oh, dipotong lagi. Sorry. Belum kelar. Biar nggak salah. Belum kelar nih. Belum kelar. Belum kelar ini belum kelar. Tadi nanti nanyanya gue kelarin dulu. Lu memanipulasi kesadaran orang. Begini, Man. Iya. Apakah seluruh produk yang keluar dari negara bisa dijadikan alat bukti? Gue kelarin dulu. Yang bisa dijadikan alat bukti adalah proses perhitungan manual. Pertanyaan gua, apakah seluruh produk yang dikeluarkan oleh negara bisa diakui sebagai alat bukti? Yang dipakai sebagai alat bukti adalah proses perhitungan manual. Kenapa? Ini karena ada saksi-saksi yang dihadiri oleh semua partai. Data ekstrem ditemukan di Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap, yakni ketidaksesuaian antara data di laman tersebut dengan data petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Ada sekitar 300 data ekstrem yang sedang diperbaiki oleh operator KPU Jakarta Timur, kata Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta Timur, Carlos Pat, di kantor KPU Jakarta Timur pada Senin 19 Februari 2024. KPU RI, kata dia, telah memberikan arahan agar KPU Jakarta Timur segera memperbaiki data-data ekstrem yang tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh KPPS. Target kami selesai dalam waktu 3 hari ke depan, katanya. Data-data ekstrem itu misalnya jumlah daftar pemilihan tetap atau DPT sebanyak 300 orang. Namun jumlah perolehan suara peserta pemilu 2024 mencapai 800 suara. Data ini yang kita perbaiki. Acuannya adalah C hasil plano yang ada di TPS itu bisa diketahui dari Sirekap. Kemudian rekapitulasi yang ada di kecamatan, kata Carlos. Penyebab adanya data-data ekstrem itu lantaran terdapat angka numerik yang ada di formulir C. Hasil plano dengan Sirekap memunculkan perbedaan. Misalnya, KPPS menempatkan angka puluhan di angka ratusan, sementara di angka satuannya diberi tanda silang yang maknanya kosong. Komisi Pemilihan Umum KPU RI mengakui kesalahan menginput data dalam Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap karena kesalahan manusia atau human error hingga kesalahan sistem. Anggota KPU RI Idham Holik menjelaskan, kesalahan itu disebabkan oleh sistem yang salah membaca angka numerik dari dokumen formulir model C hasil pemilu 2024.
Jadi begini, misalnya angka 3 itu terbaca 8, misalnya angka 2 itu terbaca 7, kata Idham di Jakarta. Oleh karena itu, lanjutnya, KPU melalui operator serekap di tingkat kabupaten dan kota harus melakukan akurasi manual terhadap angka yang salah input tersebut. Selama proses akurasi, kata Idham, data yang ditampilkan di Sirekap pun bukan merupakan data terbaru. Ya, Sirekapnya karena dia sedang diakurasi agar prosesnya menjadi lancar. Maka untuk sementara tampilan publiknya masih menggunakan tampilan yang terakhir, katanya. Menurut Idham, permasalahan Sirekap terus jadi sorotan. Akibat masifnya kesalahan input data, perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kesalahan itu mengakibatkan penggelembungan suara pasangan calon tertentu karena data numerik Sirekap menampilkan jumlah jauh lebih besar daripada yang tercantum di formulir C1 plano di tempat pemungutan suara atau TPS. Sementara itu, peneliti Pusat Studi untuk Demokrasi atau Pusat, Kiki Rizky Yoktavian, menyoroti sejumlah kejanggalan yang ditampilkan dalam aplikasi sistem rekapitulasi di situs website pemilu 2024.kpu.go.id. Salah satu yang disoroti Kiki adalah keanehan dan kejanggalan yang tersaji pada hitung suara Dapil DKI Jakarta 2 versi tanggal 17 Februari 2024 pukul 19.30 dengan progres 4.872 TPS dari 9.844 TPS atau 49,49%. Dalam hitungan tersebut, terdapat penggelembungan jumlah perolehan suara yang bila dijumlahkan melebihi jumlah DPT DKI Jakarta 2, katanya dalam keterangan resmi pada Minggu 18 Februari. Disebutkan Kiki, dalam data yang disajikan KPU, perolehan suara seluruh caleg dari 18 partai peserta di Dapil DKI Jakarta 2 dalam data KPU di Sirekap berjumlah 12.387.937 suara. Sementara total perolehan suara seluruh partai dari 18 partai peserta berjumlah 1.745.618 suara. Bila digabungkan perolehan suara caleg dan perolehan suara partai, maka total suara caleg dan partai di Dapil DKI Jakarta 2 berjumlah 14.133.555 suara. Lucu dan anehnya, ternyata total DPT DKI Jakarta 2 hanya berjumlah 4.346.875 pemilih. Jadi perolehan suara partai dan caleg dari hampir 50% TPS di Dapil DKI Jakarta 2 kalau kita bandingkan menjadi sekitar 3 kali lipat jumlah DPT, terangnya. Penggelembungan 3 kali DPT itu hanya dari penghitungan di 49,49% TPS. Bagaimana nanti kalau jumlah TPS masuk menjadi 100%, bisa jadi jumlah suara menjadi 6 atau 7 kali lipat DPT, kata Kiki menambahkan. Lebih lanjut, dijelaskan Kiki bahwa suara-suara hantu KPU dalam bentuk penggelembungan suara tidak hanya terjadi di Dapil DKI Jakarta 2, melainkan di dapil-dapil lainnya juga baik DPR RI, provinsi maupun kabupaten atau kota. Ditambahkan, banyaknya penggelembungan dalam aplikasi Sirekap KPU ini menunjukkan bahwa KPU sendiri yang memunculkan ketidakpercayaan publik melalui carut-marut sistem hitung suara yang diharapkan dapat menjadi informasi bagi publik untuk memastikan terwujudnya pemilu serentak 2024 yang jujur dan akuntabel sesuai pasal 3 huruf B dan I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jungto pasal 6 ayat 2 huruf A dan D Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.